Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K tahap 1, di sini ketika pendaftaran sudah dibuka, maka teman-teman yang melakukan pendaftaran di sini ikut seleksi administrasi, alias melakukan pendaftaran sampai dengan tahap akhiri pendaftaran resume pendaftaran ya, atau kita itu sudah submit. Bagi teman-teman yang sudah melakukan submit pendaftaran P3K 2024, maka kita ikut seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat, maka nanti ikut seleksi kompetensi. Sedangkan teman-teman yang tidak memenuhi syarat tidak bisa ikut seleksi kompetensi. Namun banyak juga teman-teman yang ketika pendaftaran P3K tahap 1 sudah dibuka, ini banyak juga ya yang kita itu tidak submit, alias tidak melakukan pendaftaran. Nah, banyak juga yang di sini melakukan pendaftaran namun tidak submit, ada juga yang tidak bisa melakukan pendaftaran dikarenakan tidak dibukanya formasi di instansi pemerintah di tempatnya berada. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman yang di sini TMS maupun juga tidak submit ya untuk dibuka pendaftaran P3K di tahap 3. Nah, kira-kira apakah nanti di sini akan dikabulkan ataukah tidak? Pada video ini kita akan berikan update informasi terbaru, yaitu 3 langkah PKN untuk honorer yang belum submit maupun juga yang TMS seleksi administrasi. Ternyata di sini masih ada harapan untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024 ya. Nah, kira-kira apakah akan dibuka pendaftaran P3K tahap 3? Nah, apakah nanti bisa mendaftar di P3K tahap 2? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu buka pendaftaran P3K tahap 3, selamatkan honorer yang TMS dari PHK. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pemerintah didesak untuk membuka pendaftaran P3K tahap 3. Ini untuk menyelamatkan honorer yang TMS alias tidak memenuhi syarat ya. Pemerintah harus menyelamatkan honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K 2024. Jika tidak, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ini akan mengancam. Ini kata Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan Tendik Herlambang Susanto. Menurut dia, pendaftaran P3K 2024 ini jangan hanya dibuka 2 tahap ya. Pemerintah harus membuka tahap ketiga untuk mengakomodasi honorer yang gagal tahap 1 dan juga di tahap 2. Dia menegaskan tanpa membuka pendaftaran P3K tahap 3 akan banyak honorer yang tertinggal. Padahal tahun depan tidak boleh ada lagi honorer. Kalau pemerintah membiarkan yang TMS, honorer tidak tuntas tahun ini ya, ucapnya. Secara terpisah, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti mengatakan Komisi 2 DPR RI telah meminta kepada BKN ya, kemudian juga Menteri Perdagangan Aparatur Negara Ibu Rini Widiantini agar jangan banyak honorer yang dijadikan TMS. Dan selanjutnya Pak Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS, ucapnya. Dia menambahkan harus dicarikan solusi bagi honorer yang berstatus TMS, jangan hanya dilepas dengan berbagai alasan. Dan selanjutnya honorer K2 terangnya banyak yang TMS karena surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Oleh karena itu harus ada kebijakan khusus buat honorer yang TMS. Jangan mereka dibuang begitu saja, mereka harus tetap diselesaikan sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Kemenpan RB dan juga BKN. Seperti janji Ex-Menpan RB Azwar Anas bahwa honorer ikut tes P3K 2024 ini hanya formalitas saja. Masa sekarang Menpan RB baru malah dipersulit ya dengan kesalahan administrasi yang seharusnya ini bisa diselesaikan secara internal saja. Dan kemudian informasi kedua, yaitu belasan ribu honorer gagal P3K 2024 di tahap 1 ini tidak bisa daftar lagi ya. Terus kira-kira bagaimana? Seperti yang kita kutip bahwa honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K tahap 1 ini tidak boleh mendaftar lagi pada pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka tanggal 17 November mendatang. Hal ini karena ada perbedaan kriteria honorer yang bisa mendaftar pada seleksi P3K yang di tahap 1 ya dengan di tahap 2.
Pendaftaran P3K tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas yaitu P1 dan juga D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Kemudian honorer K2 dan juga honorer yang masuk database BKN pada pendataan tahun 2022. Adapun pendaftaran P3K tahap 2 diperuntukkan bagi honorer non database BKN yaitu non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdiannya. Nah, seleksi P3K tahap 2 ini juga untuk lulusan PPG ya, untuk formasi guru di instansi daerah. Dengan demikian, misalnya ada honorer K2 yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahap 1, maka tidak bisa mendaftar P3K tahap 2 karena tidak memenuhi kriteria teman-teman. Dan selanjutnya untuk jumlah pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan TMS ini cukup banyak ya. Seperti yang dipublikasikan data BKN selaku Panselnas CASN mencatat ini adalah sejumlah tahap 1 itu 251.965 orang. Pelamar yang melakukan submit ini 249.666. Yang tidak melakukan submit ini adalah ada sebanyak 2.299 ya. Dan adapun pelamar yang dinyatakan TMS ini sebanyak 9.332 orang. Ini untuk yang di tahap 1. Dengan demikian jumlah pelamar tidak submit ditambah yang dinyatakan TMS ini mencapai 11.631 orang. BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K tahap 1 data per 5 November kemarin itu, yaitu yang MS ada 240.012, sedangkan verifikasi TMS ini ada 9.332. Nah, kemudian Sahiruddin menilai jumlah 11.631 orang honorer itu merupakan angka yang sangat besar ya. Dia berharap pemerintah memberikan kebijakan bagi honorer yang dinyatakan TMS dan tidak submit itu. Honorer yang tidak submit pasti ada kendala nih. Bisa saja karena jaringan internet atau mungkin juga ketiadaan formasi. Begitu juga masalah yang dialami honorer berstatus TMS yang menurut Sahiruddin banyak yang terkendala pada surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Perjuangan kawan-kawan untuk menjadi peserta seleksi P3K 2024 ini harus diberikan apresiasi ya, dengan memberikan kebijakan bagi yang TMS maupun juga yang belum submit. Dan di sini dia mengatakan tidak ada kebijakan khusus bagi 11.631 honorer, maka dipastikan mereka akan tertinggal ya pada proses pengangkatan P3K. Pada Undang-Undang ASN di sini mengamanatkan tenggat peruntasan masalah honorer ini Desember 2024. Dia yakin pemerintah akan mencarikan solusi jika memang fokus penuntasan masalah honorer ini. Perlu dibuka kembali kesempatan peserta yang TMS dan juga belum submit. Dan di sini adalah isunya ini adalah diminta untuk dilakukan pembukaan pendaftaran P3K tahap 3. Kira-kira bagaimanakah langkah BKN untuk mengatasi dari teman-teman yang TMS maupun juga yang belum submit? Hal tersebut dapat kita ketahui dari artikel yang berjudulkan banyak honorer database BKN belum submit P3K dan juga CPNS. Ini adalah untuk data resminya. Dan untuk menyikapi data menunjukkan bahwa honorer non ASN yang masuk database BKN belum melakukan submit, BKN ini melakukan berbagai langkah berikutnya. Jadi ada 3 langkah yang diambil BKN. Ini adalah untuk teman-teman yang belum submit maupun yang juga TMS di Paskasangga. Yang pertama yaitu menginventarisasi potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar maupun juga tidak lulus seleksi. Yang dimaksud dengan tidak lulus seleksi ini adalah tidak lulus seleksi administrasi ya. Kemudian yang kedua yaitu memetakan jenis jabatan yang tidak terisi pada pelaksanaan seleksi CASN. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu menyampaikan hasil temuan tersebut ya. Jadi hasil temuan pertama, hasil temuan kedua di sini disampaikan yaitu kepada Menpan RB untuk didiskusikan ya lebih lanjut terkait tentang kebijakan selanjutnya. Kalau misalkan kita melihat 3 langkah BKN ini sepertinya tidak ada pembukaan pendaftaran P3K tahap 3 ya. Nah, sepertinya di sini nanti teman-teman yang TMS maupun juga yang kemarin tidak submit nanti mengikuti kebijakan di seleksi CASN di tahun 2025 ya. Tentunya nanti untuk kebijakannya itu sudah berbeda dengan kebijakan P3K untuk di tahun 2024. Nah, tentunya nanti kita menunggu untuk informasi lebih lanjutnya yaitu terkait mekanisme seleksi P3K 2025 itu seperti apa. Saya ucapkan selamat teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga yang belum lulus seleksi administrasi maupun juga
teman-teman P3K tahap 1 yang tidak submit ini nanti tentunya kita upayakan untuk mendaftar lagi di periode berikutnya ya.